Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada pagi hari ini di pertemuan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang materi taksonomi and dikotomuske, taksonomi dan kunci dikotom. Materi ini sebagai panduan untuk membuat tugas yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Outline-nya, kita akan membahas tentang pengertian taksonomi, kemudian pengertian dari dikotomuske atau kunci dikotom, kemudian nanti kita akan mencoba membuat kunci dikotom, contoh saja pada studi kasus pada burung. Yang pertama, definisi dari taksonomi. What is taxonomy? Taxonomy is the science of naming, describing, and classifying organism, and includes all plants, animals, and microorganisms of the world. Jadi taksonomi ini adalah cabang ilmu biologi yang bergerak dalam bidang naming, pemberian nama, pendeskripsian, dan pengklasifikasian organisme yang meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang ada di dunia. Nah, ini saya tuliskan website URL untuk mengetahui klasifikasi ter-up to date dari sebuah lembaga klasifikasi organisme di dunia. Ini salah satunya https://www.cbd.int /gti /tools silakan, ini bisa nanti dikunjungi. Di sini banyak database mikroorganisme yang ada di dunia, klasifikasinya sampai ke level spesies. Kemudian yang kedua, episode ini cukup interaktif. Saya coba buka tadi, cuman belum terlalu dalam saya buka di twinkl.co.id. Di sini banyak animasi-animasi. Ini juga bisa dibuka untuk melengkapi pengetahuan tentang taksonomi. Oke. Saya coba buka websitenya. Bentar. Oke, nanti aja dibuka websitenya. Kemudian yang kedua adalah what is dikotomuske. Dikotomuske is a tool that allows the user to determine the identity of items in the natural world, such as trees, white flowers, mammals, reptiles, rocks, and fish. Jadi dikotomuske ini adalah sebuah alat yang membimbing atau memandu penggunanya untuk menentukan identitas dari makhluk hidup yang ada di dunia, seperti pohon, terus tumbuhan-tumbuhan liar, mamalia, reptil, kemudian hewan-hewan karang dan ikan, serta makhluk hidup yang lain. Nah, dikotomuske ini consists of a series of choice that lead the user to the correct name of a given item. Jadi kunci dikotom ini terdiri atas serial pilihan yang memandu penggunanya untuk menemukan nama yang tepat dari item yang diidentifikasi. Dichotomous means divided into two parts. Jadi dikotom ini diambil atau maknanya adalah dibagi menjadi dua bagian. Therefore, dichotomous case always give two choice in each step. Jadi sehingga kunci dikotom ini selalu menggunakan dua pilihan statement atau dua pilihan kalimat yang
saling berlawanan satu sama lainnya. Contoh sederhananya seperti ini. Ini kelas vertebrata. Kemudian statement yang pertama ini has four, ini no four. Ini statement pertama yang berlawanan itu adalah dia memiliki rambut dan tidak memiliki rambut. Kalau memiliki rambut berarti dia masuk ke kelas mamalia. Kalau tidak memiliki rambut dia masuk ke ke statement yang selanjutnya di sini. Jadi statement ini sudah langsung menemukan kelas mamalia. Cuman statement yang tidak memiliki rambut perlu ke statement selanjutnya. Statement selanjutnya ini adalah feathers, no feathers. Apakah dia memiliki bulu? Terus tidak memiliki bulu. Kalau dia memiliki bulu berarti masuk ke kelas birds, aves. Kalau tidak memiliki bulu berarti nanti statement selanjutnya apakah fertilisasinya internal atau fertilisasinya eksternal. Kalau fertilisasinya internal berarti masuk ke kelas reptil. Kalau dia fertilisasinya eksternal berarti masuk ke statement yang selanjutnya. Gills in adult, memiliki insang pada individu dewasa. Kalau dia memiliki insang berarti masuk ke fish. Kalau no gills in adult, tidak memiliki insang pada individu dewasa, berarti dia masuk ke kelas amfibi. Seperti ini gambaran sederhana dari kunci dikotom. Sekarang steps to create dichotomous key, langkah-langkah untuk membuat kunci dikotom. Ini langkah praktisnya berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama, observe the animals. Ini amati hewan-hewan yang akan dibuat kunci dikotomnya. Kalau misalnya mau mengamati burung berarti amati dulu burung-burung yang ada di sekitar. Kemudian examine the morphology, anatomy and behavior. Nah, kemudian amati morfologi, anatomi dan perilaku. Cuman untuk keperluan tugas ini yang anatomi pada kelas mamal itu jangan dibedah. Begitu pula pada kelas aves ini sepertinya tidak memungkinkan untuk dibedah. Jadi tapi untuk kelas masuk kelompok Pisces dan amfibi itu bisa dilakukan pembedahan, serta reptil karena dia akan ditangkap nanti. Tapi untuk kelas aves dan mamal untuk keperluan tugas bisa tidak melakukan pembedahan. Cukup mengamati morfologi dan perilaku. Setelah diamati morfologi dan perilakunya, kemudian yang ketiga, describe the morphology and anatomy. Deskripsikan morfologi dan anatomi tersebut. Nah, di tahap ketiga ini deskripsikan dengan sedetail mungkin, dengan sejelas mungkin morfologi yang diamati di lapangan. Kemudian yang keempat, make two choice opposite statements. Buatlah dua pilihan pernyataan yang berlawanan. Misalnya tadi memiliki rambut dan tidak memiliki rambut, memiliki insang, tidak memiliki insang, itu maksudnya opposite statement. Ini case study-nya pada burung. Kita belajar studi kasus pada burung. Langkah pertama ini pahami topografi atau bagian-bagian tubuh pada burung. Kalau pada ikan berarti pahami morfologi atau bagian-bagian tubuh pada ikan. Kalau pada amfibi berarti pahami bagian-bagian tubuh pada amfibi. Kalau reptil pahami bagian-bagian tubuhnya pada reptil. Dari mana sumber kita memahaminya? Yaitu dari literatur. Silakan bisa dibuka buku panduan perkuliahan. Di situ sudah saya jelaskan bagian-bagian tubuh pada beberapa kelas vertebrata. Nah, contohnya pada burung ini bisa dilihat juga di buku panduan perkuliahan. Ada topografi burung, bagian-bagian tubuh pada burung. Mulai dari sepal sampai ke kaudalnya,
dari kepala sampai ke ekornya. Di sepal ada paruh, terus ada dahi, sini tulisannya, kemudian ada mahkota, ini ada kekang, istilah-istilahnya, kemudian ini ada penutup telinga, ini tengkuk, ini mantel, terus yang ini adalah punggung, kemudian ini ada bulu-bulunya, ini ada tunggir, kemudian penutup ekor atas, ini yang ekor, kemudian ada tungging, terus ada bulu penutup ekor bawah. Ini sangat detail sekali topografi burung. Mengapa? Karena nanti akan digunakan untuk identifikasi. Kemudian ini ada tungkainya, jari-jarinya, cakarnya, terus ini perut sampai ke dada, terus dagu, ini ada paruh atas, paruh bawah. Nah, ini semuanya harus betul-betul dipahami yang untuk pengamatan burungnya. Apa gunanya? Ini gunanya nanti akan dicatat di lapangan, misal mahkotanya dia warnanya apa, terus penutup telinganya ada atau tidak, kemudian ekornya warnanya bagaimana. Jadi semakin detail kita mengetahui topografi burung, maka semakin detail pula hasil pengamatan kita di lapangan. Oke, kalau sudah dipahami, kemudian kita melakukan pengamatan di lapangan, kemudian dicatat ciri-ciri burung yang dijumpai. Bila perlu dibuat sketsanya seperti ini. Nah, tidak perlu bagus-bagus gambarnya, yang penting berisi ciri-ciri burung yang dijumpai. Ini berpegangan pada topografi yang di nomor 1 tadi. Bisa juga menggunakan tabel. Ya, misalnya ini berdasarkan hasil pengamatan, kepalanya gelap yang menjadi hijau abu-abu metalik, kemudian paruh merah dengan ujung hitam. Ini kan ciri-ciri yang didapatkan dari observasi di lapangan. Kemudian ini lehernya berwarna biru dengan bercak-bercak pucat. Kemudian perutnya bercak putih berbentuk dolar. Kemudian kakinya merah terang. Terus paruhnya paruh merah dan kuning. Terus ini juga diamati matanya coklat tua atau hitam. Kemudian bahu dan sayap biru abu-abu kehijauan. Ini mungkin nanti ada tambahan ekornya di sini. Oke. Seperti ini. Kalau sudah didapatkan ciri-cirinya, kemudian langkah selanjutnya adalah gunakan buku panduan lapangan identifikasi burung. Itu kalau studi burung. Kalau ikan berarti panduan lapangan identifikasi ikan. Kalau amfibi berarti panduan lapangan identifikasi amfibi. Di mana kita dapatkan buku panduan identifikasi lapangan? Sekali lagi silahkan dilihat di buku panduan. Di situ sudah ada di daftar pustaka. Di situ ada beberapa pustaka primer yang saya gunakan sebagai buku panduan lapangan. Apa gunanya buku panduan lapangan ini? Ini gunanya untuk panduan identifikasi secara cepat. Jadi kita ingin mendapatkan gambaran secara cepat spesies yang kita temukan ini namanya apa. Ini buku panduan identifikasi secara cepat. Jadi metodenya dengan mencocokkan dengan gambar yang ada di buku panduan lapangan. Kemudian kalau sudah kita cocokkan, kemudian kita cocokkan juga ciri-cirinya, dibuatlah kunci dikotomnya. Oke, sebelum ke sini, dengan menggunakan ini sebenarnya kita bisa mengetahui nama spesies dari burung. Cuman biasanya untuk keperluan publikasi di bidang taksonomi, mengidentifikasi hewan dengan menggunakan buku panduan lapangan itu tidak bisa diterima karena rentan dengan kesalahan. Oleh karena itu kita menggunakan kunci dikotom, kunci identifikasi untuk memastikan bahwa dia benar-benar individu ini nama spesiesnya yang ini. Oke. Nah,
Yang keempat berarti buat kunci dikotomnya berdasarkan ciri-ciri morfologi yang sudah kita dapatkan. Nah, sekali lagi step untuk membuat kunci dikotom adalah mengobservasi hewannya, mencatat ciri-cirinya, kemudian menyesuaikan dengan buku panduan lapangan, dan terakhir membuat two opposite statement, membuat dua statement yang berlawanan. Contohnya misalnya ini aja, contoh saja ini yang 1A 1B, nanti cara penulisannya juga seperti ini, bisa diikuti seperti 1A 1B. 1A pernyataan pertama, mahkota berwarna hitam. Pernyataan kedua 1B, mahkota berwarna abu-abu. Nah, kalau mahkota berwarna hitam berarti harus lanjut ke nomor 2. Kalau dia berwarna abu-abu, lanjut ke nomor 3. Ini maksudnya yang ini. Oke, berarti yang 2 kita lanjut. Yang di 2 juga dibuatkan opposite statementnya. Yang A, leher berwarna hitam. Yang B, leher berwarna abu-abu. Kalau leher berwarna hitam berarti langsung menemukan nama spesiesnya, Loncura leucogastroides. Kalau lehernya berwarna abu-abu, lanjut ke nomor 3. 3A, ekor berwarna merah. 3B, ekor berwarna hitam. Nah, nanti kalau ekor berwarna merah berarti dia nama spesiesnya Loncura maja. Kalau ekor berwarna hitam nanti lanjut ke statement di nomor 4, begitu seterusnya. Nah, ini contoh saja 3 item pernyataan untuk pembuatan kunci dikotom. Berapa banyak pernyataan yang dibuat tergantung dari seberapa detail morfologi yang diamati. Semakin banyak morfologi yang diamati, maka semakin banyak kunci dikotomnya dan semakin bagus kunci dikotomnya. Oke. Nah, silakan disimak video pengamatan burung di channel ini ya, Joyful Learning. Ini channel saya yang saya ubah namanya jadi Joyful Learning. Nanti saya akan uploadkan hasil pengamatan burung untuk dijadikan kunci dikotom. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.